Sebelumnya, ketiga pasang bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta hari Sabtu mengikuti pemeriksaan kesehatan. Tes kesehatan berlangsung selama 2 hari, yakni hari Sabtu dan juga hari Minggu ini. Pasangan petahana Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat tiba lebih awal di Rumah Sakit Minto Harjo, Bendungan Hilir, Jakarta. Keduanya datang sekitar pukul 6.30. Mereka tidak menjawab pertanyaan yang dilontarkan wartawan yang telah menunggu. Sekitar setengah jam kemudian, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur lain, Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni, juga tiba di Rumah Sakit TNI AL Minto Harjo. Keduanya menjalani rangkaian tes kesehatan yang dimulai pukul 8.30 hingga pukul 4 sore. Sedangkan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mengikuti pemeriksaan kesehatan sesuai jadwal mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan keduanya berlangsung hingga Sabtu malam. Selain tes fisik dan psikologi, Ketua Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta, Sumarno, menyatakan juga akan melakukan tes narkoba pada pasangan bakal calon. Tes narkoba dilaksanakan pada 25 September 2016 yang melibatkan keseluruhan 180 dokter. Cindy Agustina Tarik, CNN Indonesia. Dan saat ini sudah ada koresponden CNN Indonesia Arya Dita Utama di Badan Narkotika Nasional di Cawang. Dito, seperti apa persiapan untuk menyambut para calon gubernur dan juga wakil gubernur DKI Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan narkoba begitu di sana? Ya, selamat siang Iqbal. Memang tadi saya dapat informasi dari Kabag Humas Badan Narkotika Nasional. Dia mengatakan bahwa untuk menghadapi pemeriksaan narkotika yang nantinya akan diselenggarakan sekitar yang dijadwalkan berlangsung nanti sekitar pukul 13.00 atau jam 1 siang nanti, maka pihak BNN telah menambah jumlah personel petugas untuk pengambilan sampel, di mana biasanya terdapat 2-3 orang. Maka untuk kali ini maka telah disiapkan sekitar 7 orang nanti untuk pengambilan sampel tersebut. Nantinya para peserta nanti akan melakukan pengujian yang tepat di belakang saya, yaitu di laboratorium BNN itu sendiri. Nantinya meliputi tes pemeriksaan urin dan juga tes rambut. Untuk durasinya, Kabag Humas itu sendiri mengatakan bahwa tes ini tidak akan berlangsung lama, dalam arti nanti proses pengambilan sampel hanya akan berlangsung sekitar 30 menit saja. Nanti hasilnya pun juga nanti akan dikeluarkan paling cepat sekitar 24 jam setelah dilakukan pengambilan sampel. Begitu Iqbal. Dito, lalu apa tahapan selanjutnya yang harus dijalani pasangan cagup itu sendiri setelah dilakukan tes narkoba ini? Ya, Iqbal, memang saya perlu informasikan juga bahwa terdapat sejumlah kekurangan dan kelebihan dari perbedaan dari tes urin dan juga tes rambut. Di mana kelebihan tes urin itu adalah dia dapat mendeteksi pengguna narkoba sejak menggunakan. Sedangkan kalau misalnya tes rambut, maka dia dapat mengetahui pengguna narkoba dengan rentan waktu paling lama hingga 90 hari. Nah, kekurangan dari tes urin itu sendiri bahwa dia hanya dapat mendeteksi pengguna narkoba maksimal sampai 3 minggu saja. Tapi kekurangan dari penggunaan tes rambut itu adalah dia hanya dapat mendeteksi penggunaan rambut setelah 5-10 hari pemakaian. Dalam arti jika ada calon pasangan yang menggunakan narkoba, misalnya kemarin, maka hal itu tidak akan terdeteksi pada tes yang dilakukan tes rambut itu sendiri. Maka untuk itu digunakan kedua tes ini karena memang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dalam arti untuk mengetahui penggunaan tes narkoba misalnya 5-10 hari ke belakang ini dapat digunakan urin, tapi untuk penggunaan narkoba yang rentan waktu lebih dari 3 minggu maka dapat digunakan tes rambut itu sendiri. Nanti untuk tes rambut nanti para peserta ini akan diambil sekitar 50 gram rambut. Nanti yang akan dites itu sendiri adalah folikel rambut itu sendiri yang berjarak sekitar 4 cm dari akar, di mana rambut manusia itu rata-rata tumbuh sekitar 1,3 cm per bulan, sehingga satu-satunya cara untuk mengelabui tes narkotika rambut itu sendiri adalah dengan memotong klontos rambutnya atau menggunduli kepalanya. Begitu Iqbal. Dito, kalau misalnya dari tes ini terjadi kegagalan seperti itu, salah satu calon apa yang akan terjadi atau apa yang akan dilakukan oleh pihak KPUD sendiri?
Ya, informasi yang saya peroleh dari koresponden CNN Indonesia Ruli Kurniawan yang tadi berbicara dengan Ketua KPUD DKI Jakarta, Sumarno, mengatakan bahwa nanti hasil tes yang dilakukan di BNN akan nanti diserahkan kepada KPUD DKI Jakarta. Nantinya jika ada salah satu calon yang gagal, maka KPUD DKI Jakarta akan menyampaikan kepada pihak partai untuk selanjutnya untuk menentukan siapa nanti calon yang akan menggantikan calon yang terdeteksi gagal dalam tes pemeriksaan narkoba ini sendiri. Untuk informasi kapan nanti akan diumumkan, KPUD DKI Jakarta sendiri saya dapat informasi bahwa mereka paling lambat akan memperoleh seluruh hasil pemeriksaan kesehatan narkoba dan psikologi pada tanggal 28 September mendatang. Nantinya juga jika ada yang gagal, maka masih punya para partai itu memiliki waktu sampai setidaknya tanggal 24 Oktober di mana pencalonan Pilgub DKI Jakarta ini akan diumumkan maksud saya. Begitu, Iqbal. Baik, terima kasih Arya Dita Utama yang melaporkan langsung dari BNN Cawang, Jakarta.